Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang tercinta. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Hari untuk belajar yaitu mata pelajaran IPA. Kalian harus selalu semangat agar sukses, karena tanpa semangat maka tidak akan sukses. Untuk itu mari kita lanjutkan pembelajaran pada siang hari ini, yaitu mengenai kemagnetan. Adapun materi yang akan kita pelajari ada 6 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai konsep magnet, yang kedua penggolongan bahan magnet, yang ketiga sifat magnet, yang keempat teori kemagnetan, yang kelima cara membuat magnet, dan yang keenam yaitu menghilangkan sifat magnet. Sekarang kita mulai dengan pengertian magnet. Apakah magnet itu? Yaitu benda yang memiliki sifat dapat menarik besi atau baja. Nah, sekarang penggolongan secara makroskopik. Ini ada beberapa bahan, ada tembaga, besi, baja, kayu, kobalt, karet, plastik, nikel. Ini akan kita kelompokkan menjadi dua bagian, mana yang termasuk bahan magnetik dan mana termasuk bahan non magnetik. Sekarang kita mulai yang pertama dari tembaga. Apakah tembaga termasuk bahan apa? Ternyata tembaga termasuk bahan magnet. Dan karet termasuk apa? Karet termasuk bahan non magnet. Sekarang besi termasuk apa? Termasuk bahan magnet. Sekarang baja termasuk apa? Baja termasuk bahan magnet. Dan plastik termasuk apa? Plastik termasuk non magnet. Sekarang kayu termasuk apa? Non magnet. Sekarang nikel termasuk bahan magnetik. Yang terakhir kobalt termasuk bahan magnetik. Nah, ini adalah penggolongan secara makroskopik. Sekarang penggolongan secara mikroskopik atau dilihat secara teori atomnya. Sekarang ada bahan ferromagnetik, yaitu bahan-bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Contoh besi, baja, nikel, kobalt, alkomat. Ada bahan paramagnetik, itu bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Yang ketiga diamagnetik, bahan yang ditolak lemah oleh magnet. Contohnya bismut, seng, emas, tembaga. Ini penggolongan secara mikroskopik. Sekarang sifat magnet. Yang pertama sifatnya, jadi kalau ada magnet digantung bebas horizontal, itu selalu menghadap arah utara dan selatan. Ini juga magnet yang diletakkan di atas gabus dan ditaruh di atas air, ini juga menghadap arah utara selatan. Ini juga digantung bebas, maka kalau berputar selalu menuju arah utara dan selatan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini kutub utara dan selatan. Maka dapat dikatakan bahwa ujung magnet yang dapat berputar secara horizontal selalu menuju arah utara dinamakan kutub utara. Sedang yang menunjuk arah selatan dinamakan kutub selatan. Sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, gaya tarik magnet yang terkuat pada kedua kutub-kutubnya. Ini misal dapat percobaan, ada magnet ditaruh di atas kertas, ditabur serbuk besi dan digoyang-goyangkan. Ternyata banyak serbuk besi yang terkumpul pada kedua ujungnya, menunjukkan bahwa gaya tarik terkuat magnet pada kedua kutubnya, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Keempat, sekarang ini ada magnet batang diikat di statif. Kita dekatkan magnet yang lain. Nah, dekatkan kutub utara ternyata terjadi yang namanya gaya tarik menarik. Jadi kalau kutubnya tidak sejenis, tidak dekatkan saling tarik menarik. Dan sekarang kutub utara kita dekatkan kutub yang lain, nah, sama kutub utara, maka jika kutub tidak sejenis, bila dekatkan saling tolak menolak. Sekarang menuju teori magnet. Ini ada magnet batang, dan kita potong-potong menjadi bagian-bagian kecil, kita potong lagi menjadi kecil. Nah, jadi magnet yang terkecil ini namanya magnet elementer. Apa magnet elementer? Adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet, namanya magnet elementer. Dan
sekarang perbedaan baja yang bersifat magnet dan baja yang bukan magnet. Ini ada baja magnet, ini magnet elementernya teratur, yang bukan magnet tidak teratur. Nah, ini bedanya magnet baja dan baja bukan magnet mengenai magnet elementernya. Sekarang ternyata perbedaan sifat kemagnetnya baja dan besi bisa disebut ada dua perbedaan. Yang pertama, kalau baja itu dibuat magnet menjadi magnet tetap. Karena apa? Karena magnet elementernya suka berputar. Tapi besi itu kan jadi magnet bersifat sementara. Karena bersifat sementara apa? Karena magnet elementernya mudah berputar. Ini perbedaan antara besi, baja untuk magnet. Dan cara membuat magnet, yang pertama dengan cara menggosok. Nah, ini ada besi yang belum jadi magnet digosok dengan magnet batang. Tapi penggosokan syarat searah, tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik akan rusak, tidak menjadi magnet. Nah, setelah digosok berkali-kali, ini sudah menjadi magnet. Apa buktinya? Dia punya kutub, yaitu kutub selatan, kutub utara. Nah, penentuan kutubnya, jika ujungnya lepas dari penggosokan bentuk kutub yang berlawanan dengan kutub yang digunakan untuk menggosok. Jadi kalau yang menggosok kutub utara, di sini kutub selatan. Kalau yang menggosok kutub selatan, ini menjadi kutub utara. Ini dengan menggosok. Yang kedua dengan mengalirkan listrik DC atau elektromagnet. Ini ada, ini belum jadi magnet. Sekarang kita ikat dengan kabel, dihubungkan dengan baterai. Kondisi off, ini magnet elementernya tidak teratur. Sekarang kita on kan. Nah, dia menjadi magnet. Karena apa? Magnet elementernya sudah teratur. Cara menentukan kutubnya, ini kan punya kutub dengan genggaman tangan kanan. Jadi menentukan kutub dengan aturan genggaman tangan kanan. Arah arus ini ditunjukkan oleh arah keempat jari. Maka otomatis kutub utara ditunjukkan oleh ibu jari. Di ibu jari menunjukkan kutub utara, arah menunjukkan arah arus listrik. Ini namanya elektromagnet. Dan yang ketiga, induksi atau imbas atau mendekatkan magnet. Ini memang ada besi yang belum jadi magnet, dekat dengan paku. Maka paku ya tidak tertarik karena belum jadi magnet. Tetapi ketika ini dekat dengan magnet, nah magnet batang, ini menjadi tertarik. Nah, namanya imbas atau induksi. Jadi besi menjadi magnet pada saat dekati oleh magnet, itu namanya imbas atau induksi. Nah, sekarang menghilangkan sifat magnet. Magnet itu bisa hilang sifat kemagnetannya mungkin karena ada 4. Mungkin dipanaskan, mungkin dipukul-pukul, mungkin dijatuhkan, mungkin ditaruh di dalam medan listrik AC. Nah, ini akan hilang sifat kemagnetannya. Nah, magnet yang dipanaskan, partikel-partikel misalnya magnet menerima tambahan energi yang dapat membuat getaran partikelnya semakin cepat. Jika getaran partikel semakin cepat, dapat menyebabkan susunan magnet elemennya menjadi berubah dan tidak teratur, yang berarti magnet kehilangan sifat magnetnya. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga dapat dipahami dan dicatat. Kemudian kita teruskan untuk yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.